Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah tentang jawaban ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulan Nikmah, NIM 2020410003, kelas Agroteknologi kelas A. Pada soal yang pertama, jawaban saya adalah pola bentuk gabungan terikat adalah daftar bentuk terikat yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Pada soal yang diberikan yaitu adi plus kuasa, catur plus tunggal, dwi plus warna, ekstra plus kurikuler, kontra plus revolusi, purna plus wirawan, sabta plus krida, dan sub plus bagian. Jawaban saya adalah adi kuasa, catur tunggal, dwi warna, ekstra kurikuler, kontra revolusi, purna wirawan, sabta krida, sub bagian. Lanjut nomor 2. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Contohnya, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan atau khusus dan kegiatan imitasi atau khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Sedangkan penalaran induktif adalah penalaran yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus atau mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contohnya, pada saat ini remaja lebih menyukai tarian-tarian barat seperti breakdance, shuffle, salsa, krypton, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jenis musik umumnya. Mereka menyukai rock, blues, jazz maupun rap tarian, dan kesenian tradisional mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap bahaya luar yang masuk tidak disertai dengan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. Nomor 3. Jawaban saya adalah 1. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam penulisan kata, kalimat atau teks yang dengan menggunakan lambang-lambang bunyi, mantra yang diucapkan seseorang dan kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk lontar atau kitab atau dalam bentuk tertulis lainnya. Contohnya, jengjawakan hasil penelitian Wiwi Kartiwi. Deung dulu sima dulu, deung dulu malik katinung, ninja aing sia cerik sia inget ka aing, nya aing nu boga asihan niulu. Yang kedua, transliterasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya, Al-Madinatul Munawwarah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. 2. Raudatul Atfal menjadi Raudah Al-Atfal atau Raudatul Atfal. 3. Robbana menjadi Robbana. Nomor 4. Penomoran bagian karangan tersebut kurang benar karena tidak sesuai berdasarkan kaidah urutan penomoran yang benar. Jadi, penomoran yang benar menurut saya adalah sebagai berikut. A. Program usaha. 1. Tahap persiapan program. A. Penerimaan warga belajar. B. Pemilihan penyelenggara. C. Pemilihan ketua kejar usaha. 1. Musyawarah. 2. Ditunjuk. Nomor 5. Aturan menulis gelar akademik sesuai dengan EYD adalah sebagai berikut. 1. Antara nama orang dan gelar dipisah dengan tanda koma. 2. Gelar ditulis dengan tanda titik sebagai pemisah antara singkatan gelar. 3. Jika terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar tersebut dipisah dengan tanda koma. Jadi penulisan gelar pada soal yang benar adalah sebagai berikut. Bayu Maharani, spasi S. R. RM Pratama, spasi M. D besar R kecil Irfai Fatur Rahman, S. P besar D kecil M besar P besar D kecil D besar R kecil DRS Muhammad Kanzunuddin, spasi M besar P besar D kecil Prof D besar R kecil Ahmad Ulin Nuha, spasi M P besar D. Lanjut nomor 6.
Lanjut nomor 6 ada tanda elipsis. Tanda baca bentuknya seperti ini, kurung buka titik 3 kali kurung tutup, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contohnya, 1. Mereka akhirnya hidup bahagia selama-lamanya. 2. Entahlah, aku tak bisa memberitahumu. 3. Bukankah orang itu? Anggap saja kita tidak melihatnya. Yang kedua, tanda siku. Tanda baca kurung siku digunakan untuk keperluan mengapit kata, huruf, frasa, ataupun kalimat. Sama halnya dengan tanda kurung siku juga mempunyai beberapa fungsi. Penggunaan tanda kurung siku adalah untuk mengapit. Contohnya, walaupun dalam keadaan hujan, U diapit oleh tanda siku, ibu tetap keluar rumah untuk menjemput Risma. 2. Pemuka agama meminta para warga supaya diapit tanda siku saling bertoleransi. Yang ketiga ada tanda kurung. Tanda baca yang terdiri atas kurung buka dan kurung tutup dan digunakan untuk menyisipkan atau memisahkan teks ke dalam teks lain. Contohnya 1. Lina resmi berkuliah di STAN, kurung buka, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 2. Lionel Messi, kurung buka sebelah kanan kurung tutup, sedang berfoto bersama penggemar ciliknya di Brazil. 3. Mereka, kurung buka adalah kurung tutup, orang-orang yang tamak. 4. Jurusan yang berada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi adalah kurung buka 1. Kurung tutup jurnalistik. 2. Kurung buka 2. Kurung tutup public relation. Kurung buka 3. Kurung tutup broadcasting. Dan kurung buka 4. Kurung tutup manajemen komunikasi atau mankom. Lanjut nomor 7. Ada 3 macam cara untuk menarik kesimpulan dalam paragraf induktif, yaitu generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Yang pertama ada generalisasi, merupakan pola pengembangan sebuah paragraf yang dibentuk melalui penarikan sebuah gagasan atau simpulan umum berdasarkan perihal atau kejadian. Contohnya, 2 anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Seminggu kemudian, seorang anak wanita hilang ketika pulang dari sekolah. Sehari kemudian, polisi menemukan bercak-bercak darah di kursi belakang mobil Anwar. Polisi juga menemukan potret 2 orang anak yang tewas di jalan Jenderal Sudirman dalam kantung celana Anwar. Dengan demikian, Anwar adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban tentang hilangnya 3 anak itu. Yang kedua ada analogi, merupakan perbandingan 2 hal yang berbeda tetapi masih memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal yang dibandingkan. 2 hal yang dibandingkan tersebut berbeda tetapi memiliki banyak persamaan. Berdasarkan banyak kesamaan tersebut ditariklah suatu kesimpulan. Contohnya, seseorang yang menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung. Sewaktu mendaki, ada saja rintangan seperti jalan yang licin yang membuat seseorang jatuh. Ada pula semak belukar yang sukar dilalui. Dapatkah seseorang melaluinya? Begitu pula bila menuntut ilmu, seseorang akan mengalami rintangan seperti kesulitan ekonomi, kesulitan memahami pelajaran, dan sebagainya. Apakah dia sanggup melaluinya? Jadi, menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung, yaitu banyak rintangan untuk mencapai puncaknya. Yang ketiga ada sebab akibat. Pengembangan sebuah paragraf dapat pula menggunakan sebab akibat. Sebab dapat bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Akan tetapi, sebab akibat ini dapat juga terbalik. Akibat yang menjadi gagasan utamanya, dan untuk memahami sepenuhnya akibat itu perlu dikemukakan sejumlah sebab. Sebagai perinciannya, ada beberapa macam pada pengembangan sebab akibat, yaitu sebab akibat 1, akibat 2, atau sebaliknya. Akibat sebab, akibat 1, akibat 2 sebab. Contoh, melihat sepintas lalu masyarakat Kota Bandar kita terkesan oleh kesibukan-kesibukan kerja dan lalu lintas sehari-hari. Hubungan dagang dengan relasi-relasi dari luar daerah, pulau, ataupun asing yang pembesarannya harus selekas mungkin diadakan berhubung terikatnya perahu layar pada angin musim, pemuatan barang-barang ekspor, dan pembongkaran barang-barang impor. Semuanya itu tidak memungkinkan orang bekerja pelan-pelan seperti menanti menguningnya padi di musim panen. Kiranya inilah yang membentuk tipe manusia pesisiran yang lain dari tipe manusia pedalaman.
Lanjut nomor 8 ada silogisme, merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan khusus atau minor. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Contohnya, premis mayor, jika hujan saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan, konklusi saya naik becak. Nomor 9. Pengertian konjungsi dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan penghubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Konjungsi dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Konjungsi koordinatif. Contohnya, Hanifah dan Halwa sedang bermain bersama, termasuk pada konjungsi koordinatif penambahan. Selanjutnya ada sebenarnya bukan Parjo yang mencurinya, melainkan adiknya, termasuk pada konjungsi koordinatif perlawanan. Jika kamu menawarkan minum, aku ingin kopi atau teh, termasuk pada konjungsi koordinatif perlawanan. 2. Konjungsi subordinatif. Contoh, Rina sudah terbiasa hidup sederhana dari dia masih muda. Andai kata Jessica Kumala-Wongso mengakui, kita akan mengetahui motif sebenarnya. Yang ketiga ada konjungsi korelatif, adalah konjungsi yang menyatukan dua kata, frase atau klausa, dan hubungan kedua unsur itu memiliki derajat yang sama. Hubungan ini biasanya dapat dinyatakan dengan memakai konjungsi, baik maupun. Contohnya, tak ada yang sempurna baik aku maupun dia. Tidak hanya titik-titik tetapi. Contohnya, rumah itu tidak hanya tinggi tetapi juga mewah. Yang keempat, ada konjungsi antar kalimat, adalah konjungsi yang menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Konjungsi antar kalimat ini selalu diawali dengan kalimat baru serta menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Contohnya, Puji memang selalu berbeda pendapat dengan adiknya, walaupun demikian mereka tetap menyayangi. Campurkan gula dan kopi ke dalam gelas, selain itu masukkan pula susu ke dalamnya. Yang kelima ada konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf mengawali suatu paragraf yang berhubungan dengan paragraf sebelumnya, didasarkan pada kandungan makna di paragraf sebelumnya. Konjungsi antar paragraf yang biasa digunakan yaitu adapun, mengenai, akan hal, dalam pada itu, selain itu. Konjungsi antar paragraf yang biasanya terdapat dalam cerita sastra lama yaitu Alkisah, Sebermula, Arkian, Syahdan. Contoh, eksistensi bioteknologi konvensional belum kalah dengan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional memang menggunakan bahan dan alat sederhana dalam memaksimalkan hasil untuk produk tertentu. Namun, produk-produk yang dihasilkan masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bioteknologi konvensional menghasilkan produk-produk konsumtif seperti tempe, kecap, tauco, tape, dan lain-lain. Adapun bioteknologi modern termasuk di dalamnya rekayasa genetika menggunakan alat yang canggih dan harus benar-benar dilakukan oleh ahlinya. Faktanya, bioteknologi modern memberikan hasil produk yang lebih efektif dan efisien. Beberapa produk hasil dari bioteknologi modern yaitu vaksin, penisilin, enzim, insulin, dan lain-lain. Lanjut pada soal yang terakhir, jawaban saya adalah yang pertama ada wacana argumentasi. Wacana yang satu ini merupakan salah satu bentuk wacana yang tujuannya untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pada pertimbangan logis dan emosional, menurut Rothenberg 1988.29. Contohnya, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa multivitamin tidak terbukti dapat mencegah timbulnya suatu penyakit dan suplemen vitamin juga tidak bisa memperbaiki gizi yang buruk akibat pola makan yang sembarangan. Bahkan meminum jenis vitamin dan mineral dalam dosis tinggi dan jangka waktu panjang bisa memicu risiko timbulnya penyakit tertentu. 2. Wacana narasi adalah satu jenis wacana yang di dalamnya berisi cerita. Dalam wacana narasi tersebut, unsur cerita yang penting seperti pelaku, waktu, peristiwa. Adanya aspek emosi yang dirasakan oleh pembaca atau penerima, sehingga pembaca atau penerima pesan dapat membentuk citra atau imajinasi. Contoh, sewaktu aku duduk di ruang pengadilan yang penuh sesak itu, menunggu perkaraku disidangkan, dalam hatiku bertanya-tanya berapa banyak orang-orang hari ini di sini yang merasa seperti apa yang merasakan, bingung, patah hati, dan sangat kesepian. Aku pun merasa seolah-olah aku memikul beban yang sangat berat di pundakku. Yang ketiga ada wacana deskripsi, yaitu suatu bentuk wacana yang bertujuan menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek seperti dapat dibayangkan dan dilihat oleh pembaca. Contohnya pada jeram pertama perahu
besar berbalik arah, lalu memasuki jeram ketiga dan dengan bagian buritannya terlebih dahulu, sampai akhirnya brak. Kemudian ada bagian perahu yang menghantam batu besar berukuran 4 kali 3 meter dan menempel pada batu dalam keadaan miring. Yang keempat ada wacana eksposisi. Karangan eksposisi merupakan jenis wacana yang bertujuan untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Contoh, bekam atau hijama ialah sebuah teknik pengobatan yang dilakukan dengan cara membuang darah kotor atau racun yang berbahaya dari dalam tubuh lewat permukaan kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya ia berfungsi untuk membuang darah yang telah rusak atau teroksidasi karena tingginya oksidan dalam tubuh. Yang terakhir yaitu ada wacana persuasi, merupakan salah satu jenis wacana yang bertujuan untuk memengaruhi mitra tutur guna melakukan perbuatan sesuai yang diharapkan penuturnya. Contoh, pakai dayah, lupakan yang lain, harga yang murah tapi membersihkan tumpukan pakaian kotor Anda menjadi bersih cemerlang. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.